Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Nadia Putri dengan NIM 2010201002, kelas PGMI 6, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, UIN Raden Fatah, Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daru Maulana Juliansyah, nomor induk mahasiswa 2010-2010-05. Saya merupakan mahasiswa program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uun Ilania dengan NIM 201020101010 dari Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah, Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan, nama saya Rahma Aulia Wiranti dengan NIM 2010201024 dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ore Ersa Mayori, NIM 2010-2010-29, kelas PGMI 6, UIN Raden Fatah, Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Wah, udah semangat nih untuk belajar. Ibu harap anak-anak semua sehat selalu ya. Oh iya anak-anak, di era COVID-19 ini kita jangan lupa menerapkan 3M. Apa itu sih Bu 3M? Yang pertama, menjaga jarak, dan yang kedua, mencuci tangan, dan yang ketiga, memakai masker. Baiklah anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita membaca doa agar pembelajaran kita mendapat manfaat dan juga berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Amin, amin ya robbal alamin. Anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini ialah siswa dapat mengidentifikasikan dan juga menjelaskan apa itu bagian-bagian tumbuhan dan juga fungsinya. Baiklah anak-anak, materi kita hari ini judulnya ialah bagian-bagian tumbuhan dan juga fungsinya. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu ada satu lagu nih. Kalian mau dengar nggak? Baiklah, kita dengarkan bersama ya satu lagunya dan kita nyanyikan bersama. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua mawar melati, semuanya indah. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua mawar melati, semuanya indah. Tepuk tangan anak-anak.
Wah, kayaknya udah semangat nih. Oke, kita langsung saja ya mulai masuk materi yang pertama. Ayo. Baiklah anak-anak, seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu Rahma tadi, bahwa hari ini kita akan mempelajari mengenai tumbuhan. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran mengenai tumbuhan, Ibu mau tanya dulu, ada yang tahu nggak apa itu tumbuhan? Nah, ada yang tahu? Ya, masih ada lagi? Ya, masih ada lagi nggak? Ya, nah semuanya betul semua jawabannya. Jadi, tumbuhan adalah makhluk hidup yang ada di muka bumi ini yang memiliki akar, batang, daun, bunga, dan buah. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini Ibu akan melihatkan sebuah gambar tumbuhan yang lengkap beserta bagian-bagiannya. Nah, tolong diperhatikan ya anak-anak, lihat Ibu ke depan ya. Nah, ini Ibu sudah sediakan satu gambar tumbuhan yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, coba anak-anak perhatikan ke depan, bisa kita lihat bahwa ada bagian-bagian tumbuhan. Nah, yang pertama yaitu ada akar. Nah, akar ini sendiri berfungsi untuk menyimpan makanan dan air yang diserap dari dalam tanah. Nah, setelah akar ada satu lagi yaitu batang. Batang ini yang panjang ini, yang di tengah-tengah ini namanya batang. Ini berfungsi untuk menyalurkan makanan ke daun. Nah, ke daun. Nah, jadi setelah itu, nah daun sendiri berfungsi untuk pembuatan makanan. Nah, jadi anak-anak harus tahu, jangan hanya tahu ini daun tapi tidak tahu fungsinya ya. Dengarkan Ibu ya. Nah, setelah daun, di situ maka ada yang namanya bunga. Bunga ini sangat penting karena bunga sendiri memiliki peran untuk perkembangbiakan. Jadi untuk mengembangkan tanaman itu sendiri. Misalnya kangkung. Nah, cara perkembangbiakannya kan dia kangkung memiliki bunga yang di dalam bunga itu nanti akan menjadi sebuah buah yang bisa ditanam kembali. Paham ya anak-anak? Nah, selanjutnya yaitu bagian terakhir yaitu ada buah. Nah, buah sendiri berfungsi untuk melindungi biji yang ada di dalam buah tersebut. Nah, jadi ini sangat penting. Ini adalah penting dan suatu bagian-bagian yang ada pada tumbuhan. Di sini, Ibu akan menjelaskan mengenai fungsi-fungsi dari bunga, daun, dan buah. Baik anak-anak, pertama-tama Ibu akan memberikan contoh gambar tumbuhan. Kalian bisa perhatikan terlebih dahulu gambar tumbuhan tersebut. Baik, setelah kalian perhatikan, kita langsung saja yang pertama, yaitu bunga. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan biji. Fungsi bunga adalah untuk menarik penyerbuk pada tumbuhan untuk membantu pembuahan sehingga tumbuhan menciptakan bibit. Warna-warna cerah, aroma yang kuat dan nektar manis semua bekerja sama untuk menarik burung, lebah, dan serangga lainnya untuk memindahkan serbuk sari dari satu bunga ke bunga yang lain. Setelah penyerbukan terjadi, bunga berkembang menjadi benih. Setidaknya ada 4 fungsi bunga yang perlu kalian ketahui, yaitu adalah fungsi bunga yang paling utama dan paling vital adalah bunga sebagai alat untuk perkembangbiakan generatif.
Fungsi bunga yang kedua adalah untuk menarik burung, serangga, maupun lebah agar hinggap dan melakukan penyerbukan. Fungsi bunga yang ketiga adalah sebagai wadah atau tempat menyatunya gamet jantan dan gamet betina. Fungsi bunga yang keempat adalah untuk menghasilkan biji. Selanjutnya adalah daun. Daun adalah bagian tumbuhan yang umumnya memiliki karakteristik datar, hijau, dan terletak di batang. Pertumbuhan daun akan berhenti saat mencapai ukuran maksimalnya. Daun terdiri dari tangkai daun, helai daun, tulang daun, dan urat daun. Urat daun adalah garis-garis yang tampak pada helai daun. Urat daun biasanya mengandung jaringan pembuluh yang membawa air dan makanan. Pola yang dibentuk oleh urat daun pada daun disebut juga sebagai venasi. Venasi daun dapat berbentuk menyirip maupun sejajar. Daun memiliki fungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis menggunakan karbon dioksida dan air di bawah sinar matahari dan melibatkan zat hijau pada daun. Selama proses ini, daun melepaskan oksigen. Zat makanan yang diproduksi dari fotosintesis disimpan di berbagai bagian tanaman sebagai zat tepung. Dan terakhir adalah buah. Buah adalah pertumbuhan sempurna dari bakal buah atau disebut juga dengan ovarium. Setiap bakal buah berisi satu atau lebih bakal biji atau ovulum. Buah yang lengkap terdiri dari 1. Tangkai buah yang berfungsi sebagai tempat melekatnya buah ke dahan atau ranting. 2. Kulit buah atau exocarp yang berfungsi sebagai lapisan paling luar untuk melindungi buah. Yang ketiga, daging buah atau mesokarp yang berfungsi sebagai bagian yang dapat dimakan. Yang keempat, lapisan dalam yang mengelilingi biji atau endokarp adalah lapisan yang melindungi biji. Yang lima adalah biji, alat perkembangbiakan tanaman yang tertanam di dalam buah. Nah anak-anak, itulah fungsi dari bunga, daun, dan buah yang perlu kita ketahui dan pelajari. Semoga penjelasan dari Ibu bisa dipahami ya. Baik, seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu Ori sebelumnya, di sini Ibu akan kembali menjelaskan tentang fungsi-fungsi tumbuhan. Yang pertama ada biji. Bisa kita lihat di gambar di atas. Fungsi biji yang paling utama adalah membawa kehidupan tanaman melalui berbagai kondisi, atau fungsi biji ialah menyimpan cadangan makanan. Yang kedua, ada batang. Boleh kita lihat di gambar di atas. Batang memiliki fungsi sebagai pengangkut yang mengantarkan air dan nutrisi dari akar ke bagian tumbuhan lainnya. Batang juga berfungsi mengantarkan makanan berupa karbohidrat dari daun ke bagian tumbuhan lainnya. Fungsi batang lainnya adalah menopang tumbuhan dan tempat menyimpan cadangan makanan. Yang terakhir ada akar. Boleh kita lihat di gambar di atas. Akar ini kuat loh anak-anak. Salah satu fungsi akar adalah membuat tanaman tetap kokoh berdiri di atas tanah. Fungsi lain dari akar tumbuhan adalah mencari dan menyerap air dan mineral atau zat hara di dalam tanah. Akar juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Mungkin ini saja materi yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Apakah sudah mengerti? Baik. Jika sudah mengerti, kita tutup dulu pelajaran hari ini. Jangan lupa dipelajarin di rumah ya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi anak-anak sekalian,
penjelasan dari materi-materi yang telah disampaikan oleh ibu-ibu guru sekalian. Nah, Bapak di sini akan menekankan sedikit, marilah sama-sama kita menjaga dan melestarikan tumbuh-tumbuhan, karena mengingat tumbuhan-tumbuhan itu sangat penting bagi kehidupan manusia, sangat berkaitan. Nah, mungkin hanya itu yang bisa Bapak sampaikan. Ada baiknya sebelum kita menutup perjumpaan kita pada hari ini, marilah kita sama-sama berdoa, atau dengan mengucapkan hamdalah saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, terima kasih atas segala perhatian. Semoga ilmu yang kami sampaikan bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.